teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi yang berikut, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi Samantha. Saya prodi IPA semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, bentuk, dan tubuh fungsi pada manusia. Tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Sistem yang terdapat di dalam tubuh memiliki fungsinya. Fungsi yang pertama, sistem rangka. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang raga. Tulang-tulang yang menyusun kerangka manusia yang pertama, 8 buah tulang di kepala, 2 buah tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di belakang dan di pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 66 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 60 buah tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu bergerak, tempat melengkapnya otot, melindungi organ-organ dalam, menempel dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, sistem otot. Sistem autonomi tubuh manusia dan fungsi selanjutnya yaitu otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Pada autonomi otot manusia bagian belakang, berikut ada 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Yang ketiga, otot jantung yang ditemukan di jantung. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi yaitu 1. Mengedarkan darah dari ke seluruh tubuh, 2. Melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan homeostasis, keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat bergizi yang dibutuhkan tubuh. Yang kelima, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan direspon kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Yang keenam, sistem saraf. Sistem autonomi manusia selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri
atas otak dan sumsum tulang. Tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatis. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limfa lainnya yang dapat mematikan. Di belakang menumpuk terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama, yaitu saluran nafas berfungsi membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran nafas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trachea, bronchus, dan bronchus. 2. Paru-paru. Fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Yang ketiga, otot respirasi, termasuk diafragma dan otot perkusitan yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernafas. 8. Sistem ketebalan tubuh. Sistem ketebalan tubuh berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Yang ke-9, sistem limatif. Sistem limatif merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limatif terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Yang ke-10, sistem eksterisi. Sistem eksterisi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ eksterisi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Yang ke-11, sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk dari sistem ekskresi. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan utera. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limfa dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan utera bersama-sama membantu saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal penyimpanannya dan kemudian melepaskan saat buang air kencing. Yang ke-12, sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran perut, rahim, vagina, dan vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup osteum, testis, saluran sperma, kelenjar skes, dan penis. Yang terakhir, sistem indera. Antoni tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indera yang berfungsi sebagai penerimaan rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. 5 sistem indera yang disebut panca indera dengan tugasnya masing-masing, yaitu 1. Indera penglihatan dengan menggunakan mata, indera pendengaran menggunakan telinga, indera penciuman melalui hidung, indera
rabana yang dapat dijelaskan melalui kulit, dan yang terakhir indera pengecat